Pernah kepikiran nggak sih, apa rahasia di balik kegiatan kokurikuler yang benar-benar sukses? Seringkali, kuncinya itu ada di langkah pertama yang krusial banget, ngebangun tim yang solid. Yuk kita bedah bareng-bareng cetak birunya. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita samain dulu nih pemahaman kita. Apa sih sebetulnya kegiatan kokurikuler itu? Gampangnya, ini tuh kayak jembatan yang nyambungin apa yang dipelajari di kelas sama dunia nyata. Jadi pengalaman belajar murid itu jadi kaya dan utuh. Tapi, nah ini nih tantangannya. Gimana caranya kita mengubah ide-ide keren jadi program yang beneran jalan, terstruktur, kolaboratif, dan yang paling penting punya dampak nyata. Itulah yang mau kita dalami sekarang. Dalam paparan kali ini, kita bakal jalan-jalan melewati cetak biru untuk membangun tim yang super efektif. Kita akan bahas 6 area kunci ini satu persatu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Kenapa sih harus ada tim khusus? Kenapa nih nggak bisa ditawar? Jawabannya simpel, biar semua kegiatan dari mulai mikirin ide sampai eksekusi di lapangan, itu rapi, terstruktur, dan bisa jalan terus. Dan ini perlu digarisbawahi ya, membentuk tim di awal tahun ajaran itu bukan sekedar saran. Ini tuh langkah pondasi. Fondasi yang bakal nentuin kokoh atau enggaknya seluruh program yang akan kita bangun. Terus siapa aja nih orang-orang yang wajib ada di dalam tim impian ini? Yuk kita intip komposisi idealnya supaya semua peran penting itu kepegang. Prosesnya sebetulnya simpel banget. Semua dimulai dari atas, dari kepala satuan pendidikan yang ambil inisiatif. Beliau yang memimpin dan secara resmi ngebentuk tim kerja ini. Coba deh kita lihat siapa aja isinya. Nah, yang keren di sini tuh tim ini dirancang supaya lengkap banget. Ada pimpinan yang kasih arahan strategis, ada manajer pelaksananya, ada guru yang langsung di lapangan, sampai tenaga pendukungnya. Komplit. Oke, sekarang kita kupas satu-satu ya perannya. Kita mulai dari puncak pimpinan, yaitu Kepala Satuan Pendidikan. Perannya di sini tuh bukan cuma sebagai pemimpin, tapi lebih kayak seorang arsitek utama dari keseluruhan program ini. Jadi, tugasnya Kepala Satuan Pendidikan itu ya merancang kerangka besarnya. Dia yang bikin aturan mainnya, nentuin visinya mau kemana, dan yang paling penting, ngasih kekuatan ke seluruh anggota tim buat kerja maksimal demi para murid. Selanjutnya, kita punya koordinator. Nah, kalau kepala sekolah itu arsiteknya, koordinator ini ibarat manajer proyeknya. Dialah yang mastiin semua gambar rancangan dari arsitek tadi bisa terwujud dengan mulus di lapangan. Peran ini tuh krusial banget. Dia yang jadi penghubung antara guru, mitra dari luar, bahkan orang tua, supaya semuanya nyambung dan gerak ke arah yang sama. Bisa dibilang dialah jantungnya komunikasi dan logistik dari program ini. Tapi tugasnya nggak cuma soal logistik loh, koordinator juga punya tanggung jawab buat quality control. Dia harus mastiin setiap kegiatannya itu seru, eksploratif, dan benar-benar efektif buat murid, bukan cuma sekedar jalan aja. Nah, ini poin pentingnya nih. Sementara koordinator itu ngurusin sistem besarnya, justru para guru lah yang jadi ujung tombak. Mereka lah yang menghidupkan semua rencana itu dan menyajikannya langsung ke para murid. Guru tuh ibarat pembangun utamanya di tim ini. Merekalah yang berinteraksi langsung, yang mancing rasa penasaran murid, ngebimbing proses belajar mereka, dan pada akhirnya mereka juga yang ngukur sejauh mana dampak program ini ke setiap murid. Biar lebih gampang bedainnya, gini deh, koordinator itu fokusnya ngelola sistem. Dia mastiin panggungnya siap. Sementara fasilitator, yaitu guru, fokusnya ngelola murid. Dia yang bikin pertunjukan belajar di atas panggung itu jadi luar biasa. Oke, yang terakhir tapi nggak kalah penting. Sebuah tim hebat itu nggak akan lengkap tanpa adanya peran-peran pendukung yang vital. Mari kita lihat siapa lagi yang melengkapi cetak biru kesuksesan ini. Peran mereka ini seringkali nggak kelihatan, tapi penting banget. Mereka lah yang mastiin semua mesin program ini berjalan lancar. Mulai dari nyiapin ruangan, alat, sampai ngebangun suasana sekolah yang positif dan mendukung buat belajar. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna kan? Jadi ngebentuk tim yang solid itu bukan cuma soal administrasi. Ini adalah sebuah aksi kepemimpinan yang nyata, yang tujuannya adalah menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan buat para murid. Jadi pada akhirnya cetak biru ini bukan cuma soal aturan atau struktur. Ini adalah alat untuk membuka dunia baru yang penuh kemungkinan buat murid-murid Anda. Pertanyaan besarnya sekarang buat Anda adalah, dengan cetak biru ini di tangan, kira-kira mahakarya apa yang mau tim Anda bangun?